Good morning Church, welcome to IFGF Semarang. Senang sekali pagi hari ini saya Jessica kembali menjumpai saudara dalam IFGF Semarang Online Service. Kami menyambut semua saudara hari ini dengan penuh sukacita dan kami berharap saudara dalam keadaan sehat selalu. Bagi jemaat yang baru bergabung di IFGF Semarang, kami menyambut saudara semua dengan penuh sukacita dan kami berharap saudara menemukan rumah dan keluarga di tempat ini. IFGF Semarang Online Service juga dapat diakses melalui radio 94.9 Good News FM setiap hari Minggu jam 12.30. Mari saudara semua kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima yang terbaik dari Tuhan and enjoy your online service. Good morning greater people. Siapa puji Tuhan hari ini, amin. Mari kita sama-sama berdoa, kita membawa ibadah kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu sepanjang minggu ini. Sebentar kami mau memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Kau bertahta di setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Terima kasih ya Tuhan yang siap dan percaya. Sama-sama katakan amin. Boleh semuanya bangkit berdiri. My heart lights up like flame when Jesus broke my chains. No longer am I ashamed. When in the battle the enemies tremble, you show your power and won it all. When in the valley the devil can stop me, I will rise, I will rise. Greater is He who lives in me. Greater is He who lives in me. Spirit of God, you have won the victory. Greater is He who died for me. Greater is He who set me free. We overcame sin and shame, Lord, reign in me. When Jesus broke my chains, no longer am I ashamed. When in the battle the enemies tremble, you show your power and won it all. When in the valley the devil can stop me, I will rise, I will rise. Greater is He who lives in me. Greater is He who lives in me. Spirit of God, you have won the victory. Greater is He who died for me. Greater is He who set me free. We overcame sin and shame, Lord, reign in me. Reign in me. Boleh tepuk tangan dengan sekuat hatimu. Beri yang terbaik buat Allah kita. Karena Dia Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Yeay. Woo. Yeay. When in the battle the enemies tremble, you show your power and won it all. When in the valley the devil can stop me, I will rise. Katakan, I will rise.
Spirit of God, you have won the victory. Hey, greater is He who died for me. Greater is He who set me free. Yeah, He overcame sin and shame. Lord, reign in me. Reign in me. Yeah. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Tuhan kita sungguh baik, amin. Sekali lagi boleh berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara kita ada di tempat ini karena Tuhan baik buat kita. Saya nggak tahu apa yang kau alami dalam 1 minggu ini. Mungkin ada yang sedang berjuang, ada yang sedang bergumul. Tapi percayalah, tetap kita bisa lihat kebaikan Tuhan di dalam semuanya itu. In this place, just feel free to worship Him with everything you have. You can lift up your hand, you can sing, you can shout, you can jump, everything. Kita nyanyikan pujian terbaik buat Dia. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Amen. Let's sing together. And all my life you have been faithful. And all my life you have been So good. with Every breath that I am able, Oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Come on, lift up your hand and sing. All my life you have been
you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I'm gonna say, and all my life you have been faithful. Amen. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Of the goodness of God. Thank you, Jesus. Oh, we worship Pagi you. hari ini angkat suaramu bagi We Dia. worship you. Worship Him. Thank you, Jesus. Thank you, Thank you, Jesus. Mari angkat suaramu. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Di tempat ini Tuhan kami percaya Engkau hadir Tuhan. Yes, Lord. Engkau disenangkan Tuhan dengan hati yang memuji Engkau. Ya, Tuhan. Hati yang rindu kepadamu menyampaikan ucapan syukur kami Yes. Tuhan. Let's worship Him. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu Roh Kudus hadir di tempat ini. Bapak Ibu, kebaikan Tuhan tidak hanya diukur dari seberapa besar berkat yang kau terima. Kebaikan Tuhan itu bukan karena kau sehat dan kau ada di sini. Yes. Bukan. Tapi hebatnya Tuhan kita dalam segala keadaan yang tidak baik sekalipun Dia tetap bisa menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang baik buat Yes, kita. amen. Ya Tuhan. Haleluya. Thank you, Lord. Dalam segala keadaan, dalam segala musim, dalam pergumulan sekalipun Dia tetap menunjukkan aku Tuhan yang setia buat engkau. Yes. Aku akan dampingi engkau. Yes. Aku akan memimpin kau keluar Yes, sebagai Lord. pemenang dalam setiap Yes, masalahmu. Jesus. Tuhan janjikan buat setiap kita. Karena itu pagi hari ini ketika engkau Thank bersyukur you, kepada Tuhan, Lord. tidak selalu karena engkau sedang baik-baik saja, tetapi satu hal, karena engkau percaya Tuhan itu baik buat engkau. Dan Dia layak ditinggikan, Dia layak menerima puji-pujian Yes, kita, Lord. Dia layak menerima sembah kita pagi hari ini. Mari angkat suaramu. Haleluya, haleluya. Oh, kau baik ya
yang sedang di rumah, yang sedang online, yang mengikuti ibadah online Tuhan. Apapun pergumulan yang umat-Mu sedang hadapi Tuhan. Satu hal Tuhan, biar mereka tetap bisa melihat Tuhan lebih besar dari semuanya itu Tuhan. Biarlah itu tidak bisa memisahkan mereka dari kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus pasti tetap ada pengharapan bersama dengan Tuhan. Tuhan selalu menuntun. Firman Tuhan berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, sekalipun aku tidak takut. Karena dia kenal betul siapa Tuhannya. Dia kenal bahwa dia Tuhan yang menjadi gembala yang baik, yang menuntun. Tuhan, Kau melakukan hal yang sama untuk setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Ada damai sejahtera-Mu turun. Mereka tetap boleh melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan bersatukan hati, kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami tetap bisa melihat Tuhan, kuasa-Mu itu Tuhan lebih besar. Kasih-Mu itu lebih besar Tuhan. Yes, Lord. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hari ini sekali lagi kita mau angkat pujian ini. Katakan dengan segenap hatimu. Let's sing together. And all my life you have been faithful. Cuma Tuhan. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, God. All my life you have been faithful. Amen. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life. and all my life you have been faithful. You're faithful, God. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudari kasih Tuhan, senang bertemu kembali dengan Anda di minggu ini. Walaupun minggu ini kita ketemu secara online, tapi saya percaya hadiratnya Tuhan, kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan tetap ada dalam kehidupan Bapak Ibu dan kehidupan saya. Sebelum kita dengar firman Tuhan hari ini, kita akan bacakan deklarasi iman kita. Karena kita percaya apapun yang terjadi selalu ada kabar baik bersama-sama dengan Tuhan Yesus. FGF Semarang, inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciples. Dan sepanjang bulan Februari ini kita akan bicara tentang home base, bahwa gereja itu bukan hanya sekedar sebuah tempat pertunjukan, gereja tersebut bukan hanya sebuah tempat untuk kita kos bareng-bareng, tapi gereja adalah sebuah rumah, tempat di mana kita bisa berinteraksi satu dengan yang lainnya.
Kalau boleh saya mengajukan sebuah pertanyaan untuk Bapak, Ibu, dan saudari kasih Tuhan. Apa sih bedanya rumah dengan tempat pertunjukan? Apa sih bedanya rumah dengan bioskop? Apa sih bedanya rumah dengan rumah kontrakan? Rumah sesungguhnya dengan rumah kontrakan atau kamar kos? Kira-kira. Bapak Ibu boleh tulis di kolom chat, apa sih bedanya rumah dengan kontrakan, rumah dengan kosan, rumah dengan pertunjukan. Sama-sama kita bisa menikmati, sama-sama kita ada di dalamnya. Kalau boleh saya katakan beda atau esensi terbesar yang membedakan keduanya adalah di mana ada hubungan atau tidak ada hubungan di dalam tempat itu. Kita bisa ada di dalam sebuah rumah yang sama dengan kamar yang berbeda seperti tempat kos, tapi kita nggak ada hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar rumah itu. Saya masih ingat ketika anak saya kos di salah satu kosan di Surabaya selama 1 tahun. Dan saya bertanya kepada dia, apakah kamu kenal dengan orang-orang yang ada di depan kamarmu, di sebelah kamarmu mungkin? Dia berkata, saya nggak kenal satupun. Saya ingat sampai 1 tahun dia tinggal di tempat itu, dia hanya kenal dengan 1 orang. Itu pun anak dari teman dekat saya yang saya kenalkan kepada anak saya. Teman-teman, beda dari semuanya itu adalah sebuah kata yang namanya hubungan. Dan hubungan itu juga yang membedakan sebuah hubungan adalah nilai apa yang kita taruh di dalam hubungan tersebut. Makanya hari ini saya akan bicara tentang nilai sebuah hubungan. Mari kita buka bersama-sama Efesus pasal yang kedua. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-22. Alkitab berkata demikian, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan kami boleh ada di minggu ini. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, bersyukur buat tuntunan Tuhan. Berdoa buat beberapa teman-teman, sahabat, jemaat yang hari ini harus menonton siaran ibadah live streaming ini, mungkin dari tempat tidur mereka atau dari ruang isolasi mandiri mereka. Kami berdoa, biarkan hari ini ada anugerah Tuhan, kesembuhan Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Dan biarkan firman Tuhan hari ini menjadi sebuah perenungan buat kami sama-sama, supaya kami boleh membangun hubungan kami dengan dasar yang benar. Kami membangun hubungan kami karena Kristus ada di dalamnya. Kami serahkan semua dalam tangan kemurahan Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, tanggal 2 Februari 2022 kemarin, Netflix menampilkan atau merilis sebuah film yang berjudul Tinder Swindler. Film ini disutradarai oleh seorang yang bernama Felicity Morris yang juga memproduksi atau memproduseri beberapa film-film yang lainnya. Film ini diangkat dari kisah nyata beberapa korban penipuan yang dilakukan oleh seorang pria yang bernama Simon Levy. Film ini menceritakan kisah seorang pria yang bernama Simon Levy atau nama aslinya adalah Simon Yehuda Hayut. Dia menampilkan pribadinya yang begitu menawan dalam aplikasi kencan, di salah satu aplikasi kencan yang disebut dengan Tinder itu. Nah, teman-teman, dari aplikasi kencan itu dia berkenalan dengan satu orang wanita, kemudian satu orang wanita yang lain. Dan dia adalah seorang pria yang sangat menawan, pintar sekali membangun hubungan di awalnya. Tapi setiap kali hubungan itu sudah terjadi dengan begitu dekat, udah terjalin dengan begitu akrab, baik itu dijadikan pacar, dijadikan sahabat. Di tengah-tengah hubungan tersebut, Simon Levy menggunakan keahliannya untuk menekan wanita itu, kemudian memorotinya atau mengambil keuntungan, minta wanita itu untuk meminjam sejumlah uang. Singkat cerita, dia menggunakan aplikasi kencan itu sebagai tempat untuk dia menipu beberapa orang wanita atau sangat banyak wanita. Beberapa orang berkata bahwa apa yang dilakukan Simon Levy ini seperti sebuah skema Ponzi yang rumit. Dia menggunakan satu orang untuk menutupi sebuah kehidupannya yang mewah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, lewat film Tinder Swindler ini, saya mengambil sebuah kesimpulan dari sebuah kata yang berjudul jangan rusak sebuah hubungan yang tulus dengan sebuah hubungan yang bulus. Sekali lagi, jangan rusak hubungan yang tulus dengan sebuah hubungan yang bulus. Nilai sebuah hubungan itu ditentukan oleh apa yang kita isi atau apa yang kita dasari di dalamnya. Simon Levy mendasari hubungan tersebut karena sebuah keinginan dari awalnya untuk menipu korban-korban di mana dia membangun hubungannya. Hari ini kita membaca kitab Efesus pasal yang kedua. Kitab Efesus berbicara tentang bagaimana kita sebagai anggota tubuh Kristus harus membangun hubungan kita dengan dasar yang benar. Kita semua bukan lagi orang-orang asing, tapi dia berkata, kita semua adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus. Kalau boleh saya katakan, kita semua adalah satu keluarga di dalam Kristus. Karena Kristus yang menjadi batu penjuru atau menjadi pengikat di dalam hubungan kekeluargaan kita. Hari ini pertanyaan penting, apakah Yesus yang menjadi batu penjuru hubungan yang kita bangun atau ada sesuatu yang lain? Nah, ketika kita membangun hubungan dengan orang-orang di dalam iCare kita membangun hubungan dengan orang-orang di dalam gereja kita membangun hubungan dengan orang-orang di sisi kanan kiri kita, apa yang mendasari hubungan yang kita bangun? Sekali lagi, kekuatan sebuah hubungan itu ditentukan oleh dasar dari waktu kita membangun hubungannya. Kalau kita membangun hubungan itu menjadi hubungan yang tulus, maka hubungan itu akan menjadi hubungan yang panjang, hubungan yang langgeng, hubungan yang harmonis. Tapi ketika kita isi dengan hal-hal yang lain, maka hubungan tersebut akan menjadi hubungan yang kacau, menjadi hubungan yang berantakan. Apakah Yesus yang menjadi batu penjuru, menjadi fondasi hubungan kita, atau ada sesuatu yang lain? Lewat pembacaan kita dari Efesus pasal yang kedua, hari ini ada beberapa hal yang merusak hubungan tersebut. Yang pertama, biasanya hubungan itu dirusak oleh keutamaan diri yang saya tulis. Apa itu keutamaan diri? Ketika satu orang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Keutamaan diri adalah ketika kita berpikir diri kita lebih daripada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebuah hubungan tidak akan pernah harmonis ketika ada satu orang di dalam hubungan tersebut yang merasa dirinya lebih hebat daripada orang yang lainnya. Perusak sebuah hubungan sekali lagi adalah keutamaan diri. Dalam hal ini,
Kitab Efesus menceritakan bagaimana orang-orang Yahudi yang merasa diri mereka adalah orang yang paling pas, paling layak. Mereka merasa diri mereka adalah orang yang paling superior. Mereka merasa diri mereka adalah orang yang seharusnya ada bersama-sama dengan Tuhan karena mereka orang pilihan. Mereka lebih tinggi kedudukannya. Mereka semua merasa diri mereka adalah orang yang lebih dan lebih. Nah, hari ini ketika kita membangun hubungan dengan orang lain, jangan sampai ada satu perasaan yang muncul dalam diri kita. Diri kita lebih rohani, diri kita lebih hebat, kita lebih kaya, kita lebih cantik. Kenapa? Karena musuh sebuah hubungan, ketika ada salah satu dari antara orang-orang yang membangun hubungan tersebut, merasa dirinya dalam tanda kutip lebih berjasa. Kalau nggak ada gua, kalau nggak ada saya, semuanya akan berantakan. Musuh hubungan adalah keutamaan diri. Yang kedua, musuh hubungan adalah juga rendah diri. Jangan sampai satu orang pun di antara kita yang merasa diri kita lebih rendah daripada yang lain. Seorang berkata minder itu terkadang adalah kesombongan yang tersembunyi. Kenapa? Karena Alkitab berkata semua kita yang dulunya walaupun orang-orang yang nggak bersunat, dianggap orang yang jauh, gak masuk dalam hitungan, semua kita sekarang sudah ditebus oleh darah Kristus yang sama. Makanya dia berkata sekarang status kita gak ada yang lebih tinggi, status kita gak ada yang lebih rendah, semua kita equal, semua kita sama. Kenapa? Karena Kristus sudah menebus semuanya di antara kita. Kristus sudah mati buat saya, Kristus sudah mati buat Bapak Ibu, Kristus sudah mati buat kita semua. Makanya dia berkata Kristus harusnya menjadi batu penjuru di antara hubungan kita. Jangan sampai ada satu orang pun di antara kita yang merasa diri kita lebih miskin, lebih bodoh, lebih jelek, lebih nggak dianggap. Memang kesombongan itu menghancurkan hubungan, minder juga menghancurkan sebuah hubungan. Dan selanjutnya yang menghancurkan sebuah hubungan bukan hanya keutamaan diri, bukan hanya rendah diri, tapi juga yang menghancurkan hubungan itu adalah keuntungan diri. Apa itu keuntungan diri? Adalah ketika kita memanipulasi hubungan kita dengan sebuah keinginan-keinginan yang lain. Ingat Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, tujuan ketika kita membangun hubungan itu adalah pemuritan bukan keuntungan. Bisa katakan amin? Ketika kita membangun hubungan kita, hubungan yang terjalin di antara kita ketika kita ada di dalam iCare, ada di dalam gereja, tujuan hubungan yang terjadi di antara kita, tujuannya jelas adalah pemuritan. Bukan untuk mencari keuntungan di dalam diri kita sendiri. Ingat, hati-hati teman-teman, musuh terbesar Tuhan bukan yang lainnya. Tuhan berkata, jangan kamu mengabdi kepada dua tuan, yaitu kepada Tuhan dan kepada Mamon. Seringkali bukan Kristus yang mendasari hubungan kita, tapi Mamon yang mendasari hubungan kita. Banyak hubungan yang rusak ketika apa? Ketika ada konflik di dalam keuangan yang terjadi. Saya pesan baik-baik kepada semua teman-teman yang ada di dalam gereja, teman-teman yang ada di dalam iCare, jangan sampai menghancurkan hubungan kita dengan Mamon. Kenapa? Kalau sudah hubungan kita melibatkan Mamon di dalamnya, percaya. Satu kali hubungan itu akan menjadi hubungan yang kacau. Satu kali hubungan itu akan menjadi hubungan yang hancur. Kenapa? Karena pondasi dari hubungan itu sudah nggak benar. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, jangan sampai kita mengganti hubungan yang baik, hubungan yang kita udah mulai karena Kristus yang menjadi dasarnya. Tapi ketika kita timpa, ketika kita isi hubungan yang baik itu dengan hal-hal yang gak baik, akhirnya hubungan yang gak baik itu jadi berantakan. Saya melihat ada begitu banyak orang awal mereka membangun hubungan dengan sangat baik. Tapi ketika mereka melibatkan uang di dalamnya, hubungan yang terjadi di antara mereka dulu sahabat baik, sekarang harus berpisah. Dulu seperti keluarga, sekarang berpisah. Bahkan ada begitu banyak keluarga yang hancur juga. Kenapa? Karena ada keuntungan pribadi yang ditaruh di dalamnya.
Hari ini saya mengajak semua kita, jadikan kasih sebagai pengikat yang memperkuat hubungan kita. Bukan hawa nafsu. Kenapa? Karena kasih itu mengikat, hawa nafsu itu selalu menghancurkan. Sekali lagi, kasih itu selalu mengikat, hawa nafsu itu selalu menghancurkan. Jangan sampai relasi yang kita bangun berubah menjadi sebuah transaksi. Oleh sebab itu saya sangat menghimbau semua jemaat yang dikasihi Tuhan, teman-teman yang tergabung di dalam iCare, jangan sampai iCare-mu ada transaksi di dalamnya. Ada jual beli di dalamnya. Ada sebuah hubungan-hubungan yang harusnya hubungan pemuritan, jadi sebuah hubungan pekerjaan yang melibatkan uang di dalamnya. Kenapa? Karena sekali kita melakukan itu, maka kepercayaan orang tersebut kepada kita akan hilang untuk selama-lamanya. Sekali lagi, jangan sampai relasi itu berubah jadi transaksi. Biarkan itu hanya diisi oleh kasih. Karena saya percaya tidak ada spirit untuk mencari keuntungan diri sendiri di dalam sebuah rumah. Apalagi di dalam rumah tersebut, saya percaya tidak ada orang yang akan menghancurkan rumah yang sudah dia bangun. Pesan saya buat teman-teman semua, jangan sampai hubungan yang baik menjadi hubungan yang tidak baik, karena Kristus tidak lagi menjadi batu penjuru dan pondasi yang penting di dalam hubungan kita. Jangan sampai di dalam iCare terjadi hubungan bisnis, di dalam gereja terjadi hubungan bisnis. Kenapa? Karena iCare gereja adalah tempat di mana kita bertumbuh bersama-sama, bukan tempat di mana kita menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Makanya Kolose pasal 3:14 berkata, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Ingat statement kita, iCare is a family where we love one another. iCare adalah sebuah keluarga di mana kita belajar untuk mengasihi satu dengan yang lainnya. Yang Tuhan paling benci di dalam sebuah gereja ketika Tuhan membalikkan bangku-bangku gereja. Kenapa? Ketika ada transaksi, ada bisnis yang terjadi di dalam gereja. Biarkan hubungan yang terjadi di antara kita adalah hubungan yang murni. Karena kita membangun sebuah relasi, bukan sebuah transaksi untuk kita mencari keuntungan diri kita sendiri. Saya terinspirasi dengan sebuah kisah. Kisah seorang bernama Ivan Fernandez, Anaya, dan seorang bernama Abel Mutai. Kisah ini terjadi pada tanggal 2 Desember 2012 silam atau 10 tahun yang lalu dalam sebuah lomba lari maraton. Pada waktu itu di tengah-tengah lari, Abel Mutai itu sudah memimpin pertandingan dan hampir sampai kepada garis finish. Dan ketika dia akan sampai di garis finish, tiba-tiba dia berhenti 10 meter sebelum sampai garis finish. Dia melihat ke kanan ke kiri, seolah-olah dia nggak tahu di mana garis finishnya. Dan Ivan Fernandez adalah seorang pelari yang ada persis di belakang Abel Mutai. Ketika dia melihat situasi itu, dia berteriak kepada Abel Mutai untuk terus berlari. Kenapa? Karena garis finish ada di depanmu. Tapi dia berkata dengan bahasa Spanyol, dan Abel Mutai nggak mengerti apa yang dikatakan oleh Ivan Fernandez ini. Akhirnya Ivan Fernandez mendorong Abel Mutai, sampai akhirnya Abel Mutai sampai di garis finish dan Ivan Fernandez ada di belakangnya. Dan setelah selesai pertandingan, wartawan bertanya kepada Ivan Fernandez. Dia berkata, demikian, mengapa Anda melakukan ini? Kemudian Ivan Fernandez berkata, mimpi saya adalah bahwa suatu hari kita dapat memiliki semacam kehidupan komunitas di mana kita mendorong diri kita sendiri dan saling membantu untuk menang. Sekali lagi, dia berkata, mimpi saya adalah bahwa suatu hari kita dapat memiliki semacam kehidupan komunitas di mana kita mendorong diri kita sendiri dan saling membantu untuk menang. Kemudian wartawan ini tetap nggak puas. Dia berkata, mengapa Anda membiarkan orang Kenya itu menang? Ivan Fernandez berkata, aku tidak membiarkan dia menang. Kenapa? Karena dia memang seharusnya menang. Tapi wartawan ini berkata, seandainya Anda nggak menolong,
dia nggak mungkin menang. Kenapa Anda nggak mencuri kemenangan itu? Atau kenapa Anda menolong dia? Dan kemudian Ivan Hernandez berkata, tetapi apa arti kemenangan saya? Apa kehormatan medali ini? Apa yang dipikirkan oleh ibu saya ketika dia melihat bahwa saya menang dengan cara yang tidak benar? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini kita melihat bahwa Ivan Hernandez berani menolong Abel Mutai walaupun sebetulnya dia bisa mencari keuntungan buat dirinya sendiri untuk menang. Tapi dia berkata, apa artinya? Apa arti sebuah hubungan? Kalau di dalam hubungan yang kita bangun, kita mencari keuntungan di dalamnya. Makanya hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jadikan Kristus sebagai batu penjuru hubungan kita. Kalau kita menjadikan Kristus sebagai batu penjuru hubungan kita, maka nilai yang kita taruh di dalam hubungan itu adalah nilai yang benar, bukan nilai yang tidak benar. Selamat membangun hubungan yang sehat satu dengan yang lain, karena I Care Gereja adalah sebuah rumah buat kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini karena anugerah Tuhan menuntun kami. Anugerah Tuhan menolong kami. Ajar kami hari ini untuk membangun hubungan yang murni, tulus setiap kali kami melakukan sebuah hubungan. Bukan karena kami ingin mencari keuntungan diri kami sendiri. Berdoa buat setiap teman-teman, biarkan I Care betul-betul menjadi sebuah tempat yang sehat buat kami. Tidak ada transaksi di dalamnya, tapi terjadi sebuah relasi yang benar di antara kami semua. Karena kami ingat bahwa Kristus yang sudah mendamaikan kami. Demikian juga dengan gereja kami. Biarkan kami tidak melakukan bisnis di dalam gereja, tapi kami belajar membangun hubungan yang benar di dalam gereja. Karena hubungan yang kami bangun tujuannya adalah untuk kami membangun pemuritan bersama-sama, untuk membangun diri kami lebih baik dari diri kami sebelumnya. Kami bersyukur buat semuanya itu. Kami bersyukur juga karena kami memiliki sebuah rumah di mana kami belajar bersama-sama, belajar mengasihi satu dengan yang lain, belajar bertumbuh bersama-sama satu dengan yang lain. Berkati hubungan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Hai Jemaat semua, thank you so much for joining us today. And I'm Jessica and this is our news for this week. Tema bulan ini adalah home base. Gereja bukan sekedar tempat kita datang untuk beribadah. Gereja adalah rumah. Rumah adalah tempat di mana kita diterima apa adanya, tempat terbaik untuk kita bertumbuh bersama, dan tempat terbaik untuk kita melayani dan dilayani. Bagian dari memiliki gereja sebagai rumah Anda adalah tergabung di dalam I Care. Saya tuh sebetulnya tipe orang yang gak suka kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, apalagi sama orang yang gak deket. Tapi teman-teman di Zoom itu menyambut saya dengan hangat, kayak udah kenal lama. Dan walaupun saya baru dengerin banyak obrolan mereka, saya ternyata belajar banyak. So, ikuti terus IFGF Online Service setiap hari Minggu jam 10 pagi melalui YouTube channel IFGF Semarang. Jemaat yang memiliki permohonan doa, para pelayan doa akan dengan senang hati melayani kebutuhan Anda. Tersedia pula prayer request hotline number yang tertera di layar Anda saat ini. Bagi saudara yang membutuhkan informasi lengkap seputar gereja IFGF Semarang ataupun bantuan pelayanan dari gereja, Anda dapat menghubungi kami dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menghubungi hotline number yang tertera di layar, baik SMS ataupun WhatsApp chat. Yang kedua, melalui link tree yang ada di bio Instagram IFGF Semarang, atau saudara bisa cek di kolom deskripsi di bawah ini. Dan kami akan siap membantu dan melayani Anda. Kids Online Class diadakan setiap hari Minggu pukul 8.30 pagi di YouTube channel IFGF Semarang. Dan Kids Zoom diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi melalui Zoom Meeting. Youth Service untuk usia SMP sampai SMA diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi di YouTube channel IFGF Youth Semarang. Kami mengajak saudara semua untuk kita bisa bersatu hati berdoa bersama dengan tim IFGF Pray pada hari Rabu 23 Februari jam 8 malam
melalui IG Live di Instagram @ifjsemarang dan Instagram Pastor Indra Puspa @indrapuspa. iShare telah berhasil melaksanakan kegiatan makan gratis kepada para tukang becak di sekitar gereja IFGF Semarang. Kami berterima kasih kepada saudara sekalian yang sudah ikut berpartisipasi dengan kegiatan ini. Kami ingin memberi saudara kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam program makan gratis ini, dan untuk informasi lebih lengkapnya, hubungi tim iShare melalui link tree di bio Instagram @ifgf Semarang atau cek di kolom deskripsi di bawah ini. Setiap hubungan yang sehat harus diawali dengan pribadi yang sehat. IFGF Family Ministry akan mengadakan kelas Starting Right untuk para singles, di mana kita akan belajar bagaimana menjadi pribadi yang sehat sebelum menjalin sebuah hubungan dan juga bagaimana memilih jalan pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kelas Committed untuk yang sudah memiliki pasangan, di mana kita akan belajar bagaimana menjalin sebuah hubungan yang sehat sesuai dengan kehendak Tuhan sebelum memasuki pernikahan yang kudus. Kedua kelas ini akan diadakan dalam 2 kali Zoom meeting di setiap hari Rabu pada tanggal 16 dan 17 Maret jam 7 malam. Link pendaftaran saudara bisa menghubungi link tree yang ada di bio Instagram @ifjsemarang atau cek di kolom deskripsi di bawah ini. Kami mengajak saudara untuk dapat memberikan persembahan dan persepuluhan. Caranya saudara bisa transfer ke nomor rekening atau scan QR Code yang ada di layar saudara saat ini, atau saudara juga bisa memberi melalui dompet elektronik pilihan saudara. Sebelum memberi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat berkat dan kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Kami juga bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan dan persepuluhan kami. Kiranya Tuhan yang sucikan dan kuduskan persembahan ini sehingga boleh menjadi pelebaran bagi kerajaan-Mu saja. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati mereka di dalam setiap aspek kehidupan mereka, berkati mereka di dalam pekerjaan mereka, di dalam keluarga, studi, dan pelayanan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Demikian iNews minggu ini, and always remember, people is our mission, connect with God and make disciples, a life in clarity. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, tetap persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini dan setiap hari sampai Maranatha Kristus datang kembali. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.